Ketua RT Pasren Tahu dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina. Ex-Ketua RT Abdul Pasren akhirnya buka suara setelah sekian lama menghilang. Abdul Pasren membantah semua tuduhan bahwa Hadi Ces, 6 terpidana kasus Vina Cirebon menginap di rumah kosong miliknya di malam pembunuhan 2 sejoli itu. Ketika ditanya soal laporan keluarga terpidana ke Mabes Polri soal kesaksiannya yang dinilai penuh kebohongan, pria sepuh itu hanya tertawa lepas. Abdul Pasren menceritakan bahwa para keluarga pelaku, sebelum menjadi terpidana, kala itu datang ke rumahnya meminta agar Pasren berbohong bahwa anak Naya tidak melakukan perbuatan pembunuhan. Namun, Pasren menolak untuk berbohong. Para keluarga yang anaknya ditahan saat itu datang ke rumah saya minta agar anaknya tidak ditahan, tidak melakukan, saya tidak mau ngebohongkan, kata Pasren di dalam acara AB Plus yang tayang di iNews pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Mereka, kata Pasren, datang dengan membawa sejumlah imbalan jika Pasren mau berbohong. Tapi saya tolak, saya tahu orangnya, yang ngasih, tapi saya enggak mau buka di sini, ceritanya. Pasren mengakui bahwa setelah kasus ini kembali mencuat setelah meledaknya film Vina, sebelum 7 hari, dirinya menjadi sosok yang disudutkan berbagai pihak. Pasren dan Kahfi merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Mereka kemudian memilih menyingkir lantaran betul-betul terganggu. Mereka akhirnya pindah ke rumah miliknya yang lain, tak jauh dari rumah sebelumnya. Istri saya sampai nangis aja, kepikiran, banyak yang nyari, ujarnya. Hanya tertawa Abdul Pasren hanya tertawa lepas ketika mendengar dirinya dilaporkan oleh keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan itu terkait memberikan kesaksian palsu di persidangan. Pasalnya, pria sepuh itu tak tahu menahu bahwa dirinya ternyata dilaporkan. Mendengar itu, ia hanya tertawa lepas. Kuasa hukum Pasren dan Kahfi, Brigjen Pol Purn Siswandi, kemudian menjelaskan terkait laporan tersebut. Silakan saja, masalah versi hukum nanti kami dari kuasa hukum akan menanganinya, kata Siswandi. Namun, Siswandi mengingatkan kepada para keluarga terpidana yang melaporkan kliennya ke Mabes Polri. Jika tidak terbukti, maka Siswandi akan melaporkan balik mereka. Siswandi mewakili Pasren dan Kahfi tidak akan tinggal diam. Tapi nanti ada resiko hukumnya. Tatkala dia melaporkan yang dilaporkan tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum udah pasti maka kami nunggu. Itu konsekuensi hukumnya dan sudah kita sampaikan, pungkasnya. Keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama Dedi Mulyadi dan kuasa hukum mendatangi Mabes Polri pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Mereka ingin melaporkan Abdul Pasren, mantan ketua RT di lingkungannya terkait kesaksian palsu yang dibikinnya di dalam BAP. Aminah, kakak dari terpidana Supriyanto, membantah bahwa dirinya bersimpuh di pangkuan Abdul Pasren untuk membujuk Pasren sambil menangis agar mau mengarang cerita supaya para terpidana bebas. Ketika dibujuk, Pasren mengaku juga diiming-imingi uang. Namun, hal itu dibantah oleh Aminah. Aminah menceritakan bantahannya itu kepada Dedi Mulyadi bahwa tidak ada peristiwa tersebut. Setelah sekian lama menghilang, mantan Ketua RT Abdul Pasren akhirnya buka suara. Abdul Pasren membantah semua tuduhan bahwa Hadi CS, 6 terpidana kasus Vina Cirebon menginap di rumah kosong miliknya di malam pembunuhan 2 sejoli itu. Ketika ditanya soal laporan keluarga terpidana ke Mabes Polri soal kesaksiannya yang dinilai penuh kebohongan, pria sepuh itu hanya tertawa lepas. Abdul Pasren menceritakan bahwa para keluarga terpidana, kala itu datang ke rumahnya meminta agar Pasren berbohong bahwa anak Naya tidak melakukan perbuatan pembunuhan. Namun, Pasren menolak untuk berbohong. Para keluarga yang anaknya ditahan saat itu datang ke rumah saya minta agar anaknya tidak ditahan, tidak melakukan, saya tidak mau ngebohongkan, kata Pasren di dalam sebuah acara TV swasta, Senin, 15 Juli 2024. Mereka, kata Pasren, datang dengan membawa sejumlah imbalan jika Pasren mau berbohong. Tapi saya tolak, saya tahu orangnya, yang ngasih, tapi saya nggak mau buka di sini, ceritanya.
Abdul Pasren hanya tertawa lepas ketika mendengar dirinya dilaporkan oleh keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan itu terkait memberikan kesaksian palsu di persidangan. Pasalnya, pria sepuh itu tak tahu menahu bahwa dirinya ternyata dilaporkan. Kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, Titin Prialianti, ungkapkan bahwa foto baut dengan daging yang menempel akan jadi bukti baru dalam sidang PK. Foto ini merupakan fakta baru yang diharapkan dapat membuka perspektif berbeda dalam kasus yang kontroversial tersebut. Menurut Titin, keterangan mengenai adanya daging di baut tersebut tidak diperhatikan oleh majelis hakim pada saat itu. Padahal, temuan ini memperkuat asumsi bahwa awalnya terjadi kecelakaan. Titin juga menyatakan bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 dirinya sudah yakin tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan. Titin mengaku tidak memahami mengapa bukti visual tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Menurutnya, bukti foto ini didapatkan dari seseorang setelah film Vina viral. Mengenai keaslian foto, Titin menyatakan foto itu otentik dan sedang diperiksa. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriade, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil.